بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Nadia Hawashi dan Masya Allah terima kasih pemirsa di rumah masih bersama kita. Karena kita saat ini sudah bersama guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustazah Lulung Mumtazah. Assalamualaikum Ustazah. Masya Allah. Ini pas banget temanya nih ya. Pas banget, perempuan banget ya. Ya, tema kita bahaya lisan yang tidak terjaga. Nah, apalagi mohon maaf lahir batin, ini memang yang namanya mulut ini punya nafsu. Nafsunya itu ya pengennya ngomong kan gitu ya. Gimana caranya nafsu mulut ngomong ini terjaga? Silakan Ustaz. Makasih, jazakallah Bang Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Amma? Yang semangat amma? Begitu dong. Jadi kita semangat ini untuk ngaji, bukan untuk ngomongin orang. Itu baru lidahnya yang asik, lisannya yang asik. Mudah-mudahan mendapatkan pahala. Pemirsa cahaya hati yang dirahmati Allah. Hari ini ya kita sudah dengarkan guru kita Al-Ustadz Fikri Haikal mengatakan memang namanya bahaya lisan itu kalau yang keluar adalah dusta, membual. Ngarang, ngomongin orang. Kalau kita nitip emas sama seseorang ya kan, bisa bisa tetap itu emas gramnya ya enggak. Tapi kalau titip omongan bisa nambah, bisa kurang. Betul. Aduh kaget ya sama Umi ya. Biasalah namanya juga ibu-ibu. Iya. Itu dia tadi kenapa Bang Ali bilang pas ini adalah ngomongin diri kita sendiri perempuan. Sehari harus ngomong 20.000 kata. Kalau dipakai buat zikir mah pahala. Nah kalau untuk ngomongin orang, ngumpul di tukang sayur. Ini masalahnya pemirsa. Jadi mudah-mudahan kita lagi belajar. Jangan sampai kita solehah cuma di bulan Ramadan. Sekarang udah bulan Syawal dan seterusnya. Kita harus yang namanya menjaga lisan juga. Tadi juga Qori'ah kita udah mengatakan. Ya ayyuhallazina amanu dalam ayat dinyatakan tadi dibacakan ya oleh Nadia Hawashi. Surat Al-Ahzab ayat. Berapa tebak? 70-71. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, yang baik, yang jujur, yang apa adanya. Jangan dibuat-buat, ya kan? Karena apa? Yuslih lakum a'malakum. Kalau kita bisa ngomong yang baik, ngomong yang benar, nggak ada bohong, nggak ada dusta di antara kita.
tidak ada caci, tidak ada maki ya. Maka apa? Pertama, yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki segala amalan kita. Kan kita tahu amalan kita banyak kurangnya. Puasa banyak bolongnya, ya kan? Ngaji banyak salahnya, tajwidnya. Banyak salah kita. Makanya ngomong yang benar. Ngomong tuh dijaga. Ingat, ini dunia bisa membunuh tanpa menyentuh. Santet dong. Astagfirullahaladzim, nauzubillah ya kan? Insyaallah. Jadi tulisan dijaga, omongan dijaga. Karena kita bisa terbunuh tanpa disentuh. Wah serem amat ya. Iya. Nah, yuslih lakum amalakum, Allah akan perbaiki amalan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Tapi dengan syarat bertakwa dan berkata yang baik. Ini dia nih. Ini dia nih, saya takutnya jelek gitu loh. Why? Pemirsa yang cantik-cantik manja dan ganteng-ganteng soleh. Karena terkadang kita nih sebagai wanita, jangankan sama orang lain di tukang sayur ngumpul ya kan ya. Tadinya pengen bercanda sama temen, gak taunya teman kita tersinggung. Pengen bercanda sama anak, anak kita tersinggung. Bercanda sama ipar tersinggung. Bercanda sama mertua tersinggung. Akhirnya apa? Perasaan aku ngomong gak pengen nyinggung. Tapi itu yang udah keluar udah terlanjur. Bener. Omongan kalau udah terlanjur keluar nyakitin hati, itu lukanya sangat lama. Karena apa? Hati jika terluka bagaikan kaca yang tidak bisa dibentuk lagi. Sedap. Tapi kalau kulit terluka bisa diobatin coy. Bener. Tapi kalau hati ingkasarok, ya kan, ketika dia hancur seperti cermin yang tidak bisa disatukan kembali. Cakep jadi status. Iya. Bener Ustazah. Kan gitu Nabawi. Iya. Masya Allah tabarakallah ya. Mudah-mudahan dakwah kita semua bisa menyentuh di hati kita masing-masing. Amin ya Allah. Apalagi nih? Ngomong sama ibu, ngomong sama anak, ngomong sama mertua, itu tadi yang saya bilang. Nyakitin hati. Abang bisa ngasih bang ngasih uang belanja tuh yang banyakan. Sepertinya sih itu hak dia untuk minta uang belanja. Tapi caranya ya kan. Bikin kesal tau gak sih. Nauzubillahimin Zalik. Itu tadi yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa kita. Jangan sampai perkataan kita menjadi orang lain itu, jangankan orang lain, anak-anak jadi terkenang. Bukan terkenang yang baik, terkenang yang buruk. Memorinya memori yang buruk. Memories bring back you. Gitu ya. Lagunya siapa tuh ya? Seperti itu ya pemirsa. Nah, jadi gimana caranya biar kita bisa ngejaga lisan kita? Ada satu kisah dalam surat Luqman. Dalam surat Luqman dinyatakan ya, yang namanya seorang muslim atau sebagai hamba Allah harus ngejaga lisan. Ada memang dalam Al-Quran nyatakan beliau adalah seorang ahli hikmah. Seorang yang berkulit hitam tapi dia itu bukan nabi, bukan siapa, tapi dia ada ahli hikmah yang masuk namanya ke dalam Al-Quran. Tahu gak pemirsa, ada 3 orang kulit hitam yang masuk surga dijamin oleh Allah. Pertama Bilal bin Rabah, ya Bilal bin Rabah. Yang kedua Luqman. Yang ketiga adalah Raja Najasyi, Masya Allah. Jadi yang namanya kita ke surga gak mandang kulit, gak mandang tapi mandang ketakwaan, Masya Allah. Ketika Luqman ini dinyatakan ya oleh seorang raja, Luqman coba masak masakan kambing. Tapi kamu ambil 2 anggota tubuh dari kambing ini yang mana itu sama-sama bisa baik bisa buruk. Diambillah oleh Luqman lidah dan hatinya. Maka raja ngomong gini, ini kok lidah sama hati, kan aku minta jerawannya yang memang sama-sama baik dan buruk. Loh gimana gak baik dan buruk wahai raja, ini lidah sama hati kok dipakai untuk yang baik, baik semuanya. Ya dong. Tapi kalau ini lidah dipakai buat yang buruk, ngomongin orang segala macam, maka buruk semuanya. Ini sama-sama lidah dan hati, tapi kalau dia buruk, buruk semua. Kalau dia baik, baik semuanya. Keren gak pemirsa? Pemirsa? Jadi bengong aja tuh. Mungkin dia terpesona dengan saya. Lagi nyimak lagi. Iya lagi nyimak ya. Karena mereka lagi dalam keadaan khusyuk. Ya Allah, ya kayak kan? kita banget gitu mungkin katanya ya. Iya, karena kita memang namanya ibu-ibu ya, banyak banget ya kekurangan kita. Iya. Ngomel sama anak segala macem. Jadi memang di dalam surat Luqman tadi ada contoh apa? Jangan sampai hati dan lisan kita ini jadi jelek. Orang kalau ada jelek omongannya, jelek mukanya. Benar. Kenapa bikin orang lain kesel, provokator, segala macem. Ngomong yang kalau kita ke emak kita 1 nyampe ke adik kita jadi 2. Mending kalau duit nambah, omongan nambah. Apa itu? Nambahin dosa aja. Gitu. Iya. Dan ternyata di dalam Al-Quran juga dinyatakan lagi ketika kita yuslilakum a'lamalakum, dia Allah berikan yang namanya perbaikan amal, kedua diampuni dosa, dan kita diberikan fauzan azima.
Apa tuh? Kemenangan yang agung. Menang apa ya? Menang menawan diri kita sendiri. Kalau nasihatin orang katanya kita gampang. Tapi pemirsa, nasihatin diri sendiri sangat susah. Bangun malam ngapa sih? Kenapa sih? Males banget. Ngomong males banget udah kesal tuh orang. Emangnya gue males apa ya? Tuh, padahal kalimatnya mah sepele. Tapi bagi orang ada kata-kata kunci yang orang tuh gak suka. Kalau Bang Ali kata kunci apa yang ketika orang tuh ngomong Bang Ali gak suka. Dan kita saking kesel. Iya kadang-kadang kalau misalnya dibilang, lu begini amat sih. Nah. Lah kenapa begitu ya? Nah. Iya. Lu begini amat sih, gitu aja gak bisa misalnya. Iya. Kan kesel kita. Kan hidup beda-beda. Nah, beda sikon. Nah kalau Umi paling gak suka kata-kata kirain. Contoh, laki kita makan sesuatu. Mah mau gak mah gitu kan. Tar dulu, biasa kan mak suka pegang HP. Tiba-tiba habis. Kita nanya, Pak kok dihabisin baksonya misalnya. Kirain gak mau, kirain. Tawarin dong. Tadi udah Bapak tawarin. Mama kagak denger kali. Iya juga sih ya, kita yang salah kita yang galak. Iya, Jangan pakai kirain ya. Mah kok habis nih mah misalnya. Dia pakai kirain. Dia marah kita kagak boleh. Kata-kata kirain aja bisa jadi berantem saudara-saudara. Pemirsa, jadi kita tuh harus mawas diri. Kata-kata apa yang kita gak suka diterima, kita pun jangan ngomong gitu ke orang lain. Jangan mencubit kalau tidak mau dicubit. Dengerin tuh. Itu masalahnya pemirsa. Iya. Jadi ternyata di dalam Al-Quran pun dinyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Allah ngapa sih? Tentang suara kita yang gak sebagus Nadia Hawashi. Masing-masing orang kan ada kelebihan kekurangan. Nah ini kayak gini nih. Nyinyir kan? Ini contohnya nih. Iya. Di tukang sayur juga gitu. Masak apa? Kangkung. Kangkung doang. Orang gua dong toge lah sama-sama murah. Sama aja dia. Itu sama nyinyir juga pemirsa ya. Nah ketika kita ngomongin seperti ini ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Allah. Itulah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maksudnya apa nih ke dalam ayat ini? Kalau emang kita kepengen lisan kita bagus, akhlak kita bagus, pelajari Al-Quran. Karena apa? Menurut hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, akhlak Rasul adalah kana khuluquhu Al-Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Kita Quran jangan ngambil yang jelek-jeleknya aja. Ngamalinya wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang yang mencela dengan omongan maupun dengan isyarat. Dengan omongan gampang. Tuh orang topi apa nasi tumpeng. Tinggi amat. Itu menghina kan. Gak boleh kan kayak gitu ya. Iya. Itu ini dengan lisan nyata-nyata. Untung dia ketawa. Tapi kalau dengan hati nozom jali kayak bu ya. Apa? Nah itu kan tidak pakai dengan humazah. Tapi lumazah apa lumazah? Nah ini. Jadi yang namanya orang itu gibah atau ngomong orang gak selalu dengan omongan tapi dengan mimik. Topinya gitu. Ini kan suatu ciri khas padahal ya Bang ya. Nah orang juga kan julid sama saya. Itu Bu Lulung ustazah tapi nyinyir banget. Kan saya Juniper. Apa tuh? Julid, nyinyir, baper. Ya Allah. Baper untuk apa? Untuk kebaikan Bang Ali. Bener. Kalau sholat harus pakai perasaan. Bener. Kalau nggak pakai perasaan mana khusyuk. Sebagai seorang ibu ada bicara kepada ibu gimana, kepada anak gimana ya kan. Jangan sampai yang namanya seorang anak ngomong gini. Ada nih ngomong gini nih. Mak kok emak gak ke rumah si Anu misalnya. Gak ke rumah si anak yang ke-7 misalnya anaknya banyak. Emak gak mau pergi ke sono. Abis anaknya kagak WA-in emak. Emak mau itu dia nge-WA-in emak. Masa cucu emak disuruh gitu. Itu juga kan istilah bahasanya apa ya? Seorang anak juga harus tahu. Seorang ibu tuh kangen sama anaknya. Cuma kadang orang ibu tuh suka gengsi. Maunya di WA dulu sama anak-anaknya. Iya, harus. Ya anak kagak ngerti. Ngapain sih pakai di WA segala? Nah seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan kita ini adab seorang ibu kepada anak juga. Jangan mentang-mentang kita apa-apa durhaka. Akhirnya anak gak berani ngomong. Dia ngomong sama orang lain cemburu. Kenapa kamu ceritaan sama orang? Kok gak cerita sama mama? Lah mama kita mau cerita main HP melulu. Mentang-mentang disuruh di pemerintah dalam artian harus di rumah terus rebahan melulu. Kagak didengerin tuh anaknya ngomong. Ada dia curhat.
Begitu juga sebaliknya. Ibu ngomong sama anak, jangan mentang-mentang tadi ya sebagai seorang tua tuh dibilang apa-apa durhaka. Anak juga ke orang tua harus sopan. Kadang sama teman dia solidar banget. Tapi kalau sama orang tua, kadang-kadang tuh ya ada nih saya pernah tuh ya ada kasus masa si ibu digini nama anaknya nih ibu misalnya lagi duduk di bawah nih dia lagi di atas. Mak ambilin dong mak. Ya Allah, ya Allah. Nauzubillahiminzalik ada kayak gitu. Ih ada astagfirullahaladzim. Gak pakai lisan, gak pakai apa. Perbuatan juga bisa kita yang namanya tuh kurang ajar. Mama ambilin dong mak. Astagfirullahaladzim. Harusnya gimana? Dia ikut duduk di bawah. Iya. Mak gitu kan ya. Iya. Ada kayak begitu? Ada. Jangan sampai kita nemuin kayak gitu. Nauzubillah. Itu ada seorang kasus tuh ngadu seperti itu. Ini kebiasaan kakinya nih. Nauzubillahimin. Jadi biasakanlah perbuatan baik. Karena apa? Dalam surat 11 ya ayat 114. Al-hasanat, innal hasanat yuzhibna sayiat. Yang namanya perbuatan-perbuatan baik dapat menghilangkan dosa-dosamu. Banyak-banyakin istighfar kalau udah terlanjur ngomong sama orang tua. Banyak-banyakin sodako kalau udah terlanjur nyakitin hati tetangga. Banyak-banyak yang namanya kita muhasabah diri ya Allah. Munajat cinta kepada Allah. Masa minta akhlak yang baik gak bisa, minta pacar bisa? Tuhan tolong Tuhan berikanlah aku kekasih yang baik hati yang gitu. Nah itu dia tuh. Lupa itu ya. Artinya apa? Minta kekasih aja bisa minta sama Allah. Apalagi minta akhlak yang baik, adab yang baik. Yuk kita minta sama Allah. Karena apa? Dalam istighfar itu kita pernah bahas Bang Ali. Mengampuni dosa-dosa kita, memperbaiki akhlak kita. Dan juga bisa yang namanya apa? Menutupi aib-aib kita. Jadi kalau kita tahu banyak dosa, banyak salah ngomongnya, banyak bikin orang jadi cekcok, banyak orang jadi terprovokator, banyak orang jadi panas gara-gara omongan kita, banyak-banyak sodako dan istighfar. Ini sodako kagak, istighfar kagak, ngomongnya julid, pantas aja gak punya temen. Siapa yang punya teman kayak gitu? Kita harus rangkul, semua orang punya kepengen jadi teman kita rangkul yang baik hati. Tapi kalau orang-orang yang model kayak gitu, tinggalkan. Plus, kenapa? Wahjurhum hajron jamila. Orang yang tidak membawa kebaikan dalam pergaulan kita, tinggalkan. Hilangkan, jauhkan dia dengan cara yang cantik dan baik. Cerdas caranya. Jangan kita berteman tapi tersiksa. Gue sebenernya kesel sama dia ngomongin gitu. Lah masih berteman juga. Tapi emang ada tuh ya Ustazah yang begitu orangnya. Ada. Ya. Mejanya tuh Ya saya pukul. Allah, Astagfirullahaladzim. Iya kadang-kadang kalau ngeliat dia gedek aja gitu ya bawaannya ya. Cuman emang dia gak ada sadarnya dirinya. Jadi dia kayak sadar bahwa omongannya dia nyakitin orang gitu kadang-kadang gitu ya Ustazah ya. Padahal omongannya nyakitin orang tapi dia merasa gak nyakitin. Yang paling sedih kita nyakitin hati orang, kita salah sama orang tapi merasa tidak salah, itu yang paling sedih. Paling hebat adalah kita berbuat salah, kita ngaku salah dan kita perbaiki, itu baru keren. Nah, ada orang gak berasa gitu loh. Nauzubillah jali, kita doain ya. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, ya kan? Dan juga wa yassirli amri, mudahkan urusanku dan berikan lisanku ini agar orang tuh kalau ngomong paham. Walaupun aku kelihatannya mungkin nyakitin, ternyata itu adalah ibarat guru ngasih disiplin ke anak. Nyakitin tapi untuk obat. Bukan nyakitin untuk sakit hati. Beda loh nyakitin obat sama nyakitin sakit hati. Begitu Bang Ali. Baik, Masya Allah. Insya Allah. Ya doain Umi juga. Biar bisa punya adab juga nih mulut. Masya Allah. Tapi yang Masya Allah guru terima kasih ilmunya. Kadang-kadang memang kalau misalnya guru nyampein sama kita mah gak sakit hati. Karena memang lisan beliau penuh dengan barokah ya Masya Allah. Baik, setelah ini kita akan bertemu dengan guru kita Al Ustadz Syam dengan ngaji. Yuk jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.